Oke, di zaman yang serba digital ini, ada satu pertanyaan besar nih buat kita semua. Gimana caranya kita nyiapin anak-anak buat masa depan yang, jujur aja, kita sendiri belum bisa bayangin bentuknya kayak apa? Nah, jawabannya mungkin ada di dua kata ini, coding dan AI. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Ngeliat anak kita lagi asyik banget sama gawainya, terus kita mikir, ini waktu di depan layar sebenarnya lagi ngebangun masa depan mereka, atau jangan-jangan cuma ngisi waktu luang aja ya? Ini dilema besar loh, dan kita akan coba cari jawabannya sama-sama. Kekhawatiran yang di sebelah kiri ini nyata banget, kita semua tahu itu. Tapi, coba deh, sekarang kita lirik sisi kanannya. Disitulah letak potensi yang luar biasa. Gimana kalau gawai itu bukan lagi musuh, tapi justru jadi alat buat memicu kreativitas dan pemikiran kritis anak? Kuncinya itu bukan melarang, tapi mengarahkan. Nah, ini dia perubahan mindset terbesarnya, dari seorang konsumen pasif menjadi kreator yang aktif. Coba bayangin, anak-anak kita nggak cuma nonton video atau main game, tapi merekalah yang merancang dan membangunnya. Di titik inilah, waktu di depan layar bisa berubah jadi sebuah kekuatan super. Percaya nggak kalau saya bilang kita bisa mulai belajar coding sekarang juga, di sini, tanpa perlu komputer sama sekali? Kenalan dulu yuk sama yang namanya Unplugged Coding. Ini tuh cara yang jenius banget buat ngajarin inti dari pemrograman, yaitu logika dan urutan lewat permainan sehari-hari. Nah, yang menarik dari sini adalah betapa sederhananya kita bisa memulai. Kegiatan sehari-hari kayak nyortir mainan berdasarkan warna, itu udah ngajarin pengenalan pola. Atau menyusun gambar aktivitas, bangun tidur, sikat gigi, sarapan, secara berurutan, itu adalah dasar dari sequencing. Bahkan bikin cerita di mana anak bisa milih kelanjutannya, itu udah ngajarin logika jika maka. Gampang banget kan diaksesnya? Oke, dari dunia nyata, kita lompat ke kanvas digital. Platform kayak Scratch Junior ini ajaib banget loh. Anak-anak nggak perlu pusing sama teks kode yang rumit. Mereka cukup susun balok-balok warna-warni, ya kayak main Lego digital gitu, buat bikin karakter mereka jadi hidup. Tiba-tiba, coding pun berubah jadi ajang mendongeng dan berkreasi tanpa batas. Dan ini poin yang paling penting yang perlu kita ingat. Tujuan belajar coding itu bukan buat jadiin setiap anak seorang programmer, bukan itu. Tujuannya adalah buat melatih otot di otak mereka yang disebut pemikiran komputasional. Seni buat mecahin masalah besar jadi potongan-potongan kecil yang bisa diselesain. Ini adalah keahlian yang bakal mereka bawa seumur hidup. Nggak peduli nanti mereka jadi seniman, dokter, atau pengusaha. Oke, jadi anak-anak udah paham nih cara ngasih instruksi lewat coding. Gimana kalau sekarang kita ajarin mesinnya buat bisa mikir sendiri? Nah, disinilah kita masuk ke dunia AI atau kecerdasan buatan. Kedengerannya emang canggih, tapi percaya deh, konsep dasarnya bisa dijelasin dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Lupain dulu deh robot-robot canggih di film fiksi ilmiah. Hal pertama yang perlu kita sadari adalah AI itu udah ada di sekitar kita, bahkan di genggaman tangan anak-anak kita, setiap hari. Pernah kepikiran nggak kenapa YouTube tahu persis video apa yang anak Anda suka? Itu AI. Waktu mereka pakai filter lucu di Instagram, itu AI yang ngenalin wajah. Bahkan waktu game yang mereka mainin tiba-tiba jadi lebih susah, itu AI yang lagi beradaptasi. AI bukan lagi konsep yang abstrak, tapi udah jadi bagian dari pengalaman bermain mereka. Terus gimana caranya AI bisa jadi pinter? Gini, anggap aja kita lagi ngelatih dia. Persis kayak ngajarin anak kecil. Buat bikin pengenal emosi misalnya, kita kasih lihat ratusan foto orang senyum sambil bilang, ini senang. Terus ratusan foto orang cemberut, ini sedih. Nah, setelah cukup banyak contoh, AI mulai bisa nebak sendiri pas lihat foto baru. Sesederhana itu, mereka belajar dari data yang kita kasih. Nah, kalau AI belajar dari data yang kita berikan, ini kan jadi nimbulin satu pertanyaan yang besar dan penting banget. Siapa yang bertanggung jawab? Disinilah kita ngebahas bagian terpenting dari teka-teki ini, peran kita, manusia di dalam dunia AI. Kutipan ini benar-benar nusuk langsung ke jantung persoalan. Teknologi itu netral, tapi data yang kita kasih ke dia itu belum tentu. Kalau data kita penuh sama prasangka, AI nggak cuma akan niru, tapi bisa jadi malah memperkuat prasangka itu. Inilah kenapa ngobrolin soal etika AI harus dimulai dari sedini mungkin. Terus, solusinya gimana? Ada satu prinsip emas yang namanya human in the loop. Gini deh, anggap aja AI itu kopilot yang cerdas banget, tapi pilot utamanya harus tetap manusia. Untuk keputusan-keputusan yang penting, manusialah yang pegang kendali akhir. AI itu asisten, bukan bos. Buat para guru, ini ibaratnya peta jalan yang berguna banget. Kita nggak bisa langsung ngebebasin siswa gitu aja pakai AI.
Kita mulai dari dasar, di mana mereka ngandelin kemampuan sendiri dulu. Terus pelan-pelan kita kenalin AI sebagai asisten buat brainstorming, lalu sebagai partner buat bikin draft. Tujuannya jelas, ngajarin mereka cara kolaborasi sama AI secara cerdas dan kritis, bukan cuma jadiin AI sebagai jalan pintas. Tentu aja, perjalanannya ini nggak mulus ya. Ada tantangan nyata di depan mata kita, mulai dari kesenjangan akses teknologi, kesiapan guru-guru kita, sampai kebijakan yang mungkin belum merata. Semua ini jadi pengingat bahwa teknologi aja itu nggak cukup. Kita juga perlu ngebangun sistem pendukung yang adil dan merata buat semua. Dengan semua tantangan ini, tujuan akhirnya jadi jelas. Kita nggak cuma mau anak-anak kita melek teknologi, kita mau mereka jadi warga digital yang cerdas, berdaya, dan yang paling penting, beretika. Jadi, gimana langkah kita ke depan? Peta jalan ini ngasih kita 4 pilar utama. Intinya gini, teknologi itu harus melayani pendidikan, bukan sebaliknya. Keamanan harus jadi prioritas utama, dan yang paling penting, manusia, guru, siswa, dan orang tua harus selalu jadi pusatnya. Yuk kita bangun masa depan di mana AI itu memberdayakan kita semua, bukan mendikte kita. Saya mau tutup dengan satu pemikiran. Kita tuh fokus banget ngajarin anak-anak kita soal AI. Tapi kita sering lupa, di saat yang bersamaan kita juga lagi ngajarin AI tentang kita, tentang nilai-nilai kita, prasangka kita, tentang apa artinya menjadi manusia. Jadi pertanyaannya bukan cuma apa yang kita ajarkan ke anak-anak kita, tapi juga pelajaran apa yang sedang kita wariskan ke AI tentang kemanusiaan kita. Coba renungkan. Terima kasih.